Berhenti berbohong pada diri sendiri dengan bilang bahwa hidupmu terasa sesak karena kurang harta. Kamu selalu merasa kurang bukan karena saldo rekeningmu yang tipis, tapi karena egomu yang terlalu besar untuk sekadar menerima kenyataan. Kamu terjebak dalam perlombaan yang tidak ada garis finishnya, mengejar standar orang lain yang bahkan gak tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu terus memaksakan diri untuk terlihat sempurna, padahal di dalam sana kamu sedang hancur berkeping-keping dan merasa sendirian dalam keramaian. Kamu merasa rumahmu sempit, ruang gerakmu terbatas, dan bebanmu terlalu berat karena kamu mencoba memikul semuanya sendirian dengan kesombongan. Kamu menolak untuk tunduk, menolak untuk mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar kerja kerasmu. Sampai kapan kamu mau hidup dalam rasa sesak yang kamu ciptakan sendiri sementara kamu terus menyalahkan keadaan dan takdir yang menurutmu tidak adil? Berhenti mencari alasan di luar sana, karena sebenarnya penjara itu ada di dalam pikiranmu sendiri yang enggan menyerah pada ketenangan. Kamu hanya sedang membohongi diri sendiri agar punya alasan untuk terus merasa menderita. Kenyataannya, banyak dari kita yang sudah punya semuanya, tapi tetap merasa tercekik dalam kekosongan. Kamu punya tempat tinggal, punya makanan, dan punya pakaian, tapi hatimu tetap merasa lapar akan pengakuan. Rasa lapar ini bukan lapar fisik, tapi lapar akan validasi yang gak akan pernah cukup. Kamu mengukur kebahagiaan dengan melihat ke atas, sehingga apa yang ada di tanganmu saat ini terasa sampah. Kamu lupa bahwa apa yang kamu anggap sampah mungkin adalah kemewahan yang diperjuangkan mati-matian oleh orang lain di luar sana. Kesempitan yang kamu rasakan itu sebenarnya adalah bentuk pemberontakan hatimu terhadap takdir. Kamu merasa layak mendapatkan lebih, merasa sudah bekerja paling keras, sehingga saat hasilnya tidak sesuai ekspektasi, kamu mulai mengutuk keadaan. Kamu lupa bahwa ada bagian dari dirimu yang belum selesai, yaitu bagian yang masih merasa paling benar dan paling hebat. Kamu merasa dunia berhutang padamu, padahal kamu hanya sedang diperingatkan agar tidak terlalu jauh terhanyut dalam nafsu duniawi yang menipu. Ketundukan itu bukan berarti menyerah kalah atau menjadi lemah di hadapan dunia. Tunduk itu adalah menyadari bahwa kamu hanyalah butiran debu kecil di tengah alam semesta yang luas ini. Saat kamu merasa paling besar, maka ruang di sekitarmu akan terasa menyempit karena egomu memakan semua ruang yang ada. Kamu menjadi tawanan dari keinginanmu sendiri yang tidak ada habisnya. Kamu membangun dinding tinggi untuk melindungi harga dirimu. Namun tanpa sadar dinding itu justru mengurungmu dalam kesepian yang sangat dalam. Lihatlah bagaimana kamu sering mengeluh tentang hal-hal kecil yang sebenarnya adalah nikmat bagi orang lain. Kamu mengeluh tentang macetnya jalanan, padahal ada orang yang ingin sekali punya kendaraan untuk terjebak macet. Kamu mengeluh tentang rumah yang terasa pengap, padahal ada orang yang tidur di bawah langit terbuka tanpa tahu kapan bisa berteduh. Kamu mengeluh tentang rasa bosan dalam pekerjaan, sementara ada ribuan orang di luar sana yang rela mengemis hanya untuk mendapatkan satu kesempatan bekerja demi menyambung hidup. Sikap merasa kurang ini adalah racun yang membunuh rasa syukur secara perlahan. Kamu terlalu sibuk menghitung apa yang belum kamu miliki sampai kamu lupa menghitung apa yang sudah kamu genggam. Inilah yang membuat hidupmu terasa seperti penjara, meskipun pintu penjaranya terbuka lebar dan kuncinya ada di tanganmu sendiri. Kamu hanya terlalu takut untuk melangkah keluar karena kamu terlalu terobsesi dengan citra yang ingin kamu tunjukkan kepada dunia. Keangkuhan hati membuatmu menutup mata dari kenyataan bahwa rezeki itu bukan cuma soal angka. Ketenangan jiwa, kesehatan, dan kehadiran orang-orang yang mencintaimu adalah rezeki yang seringkali kamu abaikan, karena dianggap biasa saja. Kamu terlalu fokus pada dinding rumah yang ingin kamu perluas, tapi lupa membersihkan kotoran di dalam hatimu sendiri. Kamu mengejar kemegahan fisik namun membiarkan jiwamu menjadi gersang dan kering tanpa makna.
Pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa tidak ada rumah yang cukup besar untuk menampung hati yang tidak pernah merasa cukup. Mau sejauh apapun kamu berlari mengejar kemewahan, rasa sesak itu akan tetap mengikutimu. Selama hatimu belum tunduk dan menerima, kamu akan selalu merasa asing bahkan di dalam rumahmu sendiri. Ketenangan tidak akan ditemukan dalam penambahan harta, melainkan dalam pengurangan ego dan keinginan yang berlebihan. Bayangkan seorang mahasiswa yang setiap malam mengeluh tugasnya terlalu banyak dan dosennya tidak punya perasaan. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengeluh di media sosial daripada mulai mengerjakan satu paragraf pertama. Dia merasa hidupnya paling berat sedunia, merasa tertekan oleh ekspektasi, padahal masalah utamanya adalah rasa malas yang dibungkus dengan alasan stres. Dia merasa dunianya sempit karena dia sendiri yang membangun tembok penundaan yang sangat tinggi. Lalu dia menyalahkan sistem pendidikan atas rasa sesak yang dia rasakan setiap hari. Dia lupa bahwa ribuan mahasiswa lain menghadapi beban yang sama namun tetap bisa berjalan maju, karena mereka tidak membiarkan ego mereka mendikte rasa lelah mereka. Dia hanya ingin terlihat sebagai korban agar mendapat perhatian, tanpa mau mengakui bahwa dia hanya perlu berhenti mengeluh dan mulai bergerak. Lalu lihatlah seorang ayah yang bekerja keras siang dan malam, tapi sampai di rumah dia hanya bisa marah-marah karena merasa kurang dihargai. Dia merasa sudah memberikan segalanya untuk keluarga, tapi dia lupa memberikan kasih sayang karena hatinya terlalu penuh dengan rasa lelah dan ego. Dia merasa rumahnya terasa menyesakan bukan karena ukurannya, tapi karena suasana dingin yang dia ciptakan sendiri. Dia menuntut rasa hormat tapi tidak pernah memberikan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya, membuat anggota keluarganya merasa terasing di bawah satu atap yang sama. Dia mengira uang yang dia bawa pulang adalah kunci kebahagiaan, padahal hatinya yang keraslah yang mengunci pintu kehangatan di rumah itu. Dia lupa bahwa rumah adalah tempat pulang, bukan tempat untuk memamerkan kekuasaan setelah lelah bekerja di luar. Ada juga seorang karyawan yang merasa karirnya jalan di tempat sementara teman seangkatannya sudah jadi manajer. Dia menghabiskan hari-harinya dengan overthinking dan membandingkan gaji mereka di dalam kepala. Setiap kali melihat postingan sukses orang lain, hatinya terasa terhimpit oleh rasa iri yang tajam. Dia merasa rezekinya tertutup, padahal yang tertutup adalah matanya dari peluang untuk belajar dan memperbaiki diri sendiri. Dia terlalu sibuk membenci kesuksesan orang lain sampai dia lupa mengasah kemampuannya sendiri untuk naik level. Dia terjebak dalam kompetisi semu yang hanya membuat jiwanya makin kering dan merasa tidak berharga, mengira bahwa posisi jabatan adalah satu-satunya ukuran kemuliaan hidup. Pikirkan tentang seseorang yang memiliki rumah mewah dengan banja kamar, tapi tidak pernah merasa nyaman di dalamnya. Dia terus menambah perabotan mahal, mengganti warna cat dinding, dan memperluas halaman agar terlihat megah di mata tetangga. Namun, saat lampu dipadamkan dan dia sendirian, dia tetap merasa hampa dan kesepian. Ternyata yang sempit bukan ruang tamunya, tapi ruang di hatinya untuk mencintai dirinya sendiri tanpa syarat. Dia memiliki istana, tapi hidup seperti pengungsi di dalam jiwanya sendiri karena dia tidak pernah belajar bagaimana caranya merasa cukup dengan apa yang ada. Dia membangun fisik rumahnya dengan megah, tapi membiarkan fondasi mentalnya rapuh karena selalu haus akan pujian orang luar. Atau lihatlah mereka yang selalu merasa tidak cukup dengan apa yang mereka punya saat ini. Baru saja mendapatkan kenaikan gaji, bulan depannya mereka sudah mengeluh karena cicilan barang baru yang mereka paksakan untuk dibeli. Mereka hidup dalam siklus keinginan yang tidak pernah selesai, membuat napas mereka terasa pendek karena dikejar oleh gengsi. Mereka merasa rezekinya kurang, padahal keinginan merekalah yang terlalu rakus untuk dipuaskan. Mereka mempertaruhkan ketenangan batin hanya untuk mendapatkan tepuk tangan dari orang yang sebenarnya tidak peduli apakah mereka bahagia atau tidak.
Mereka terjebak dalam permainan angka yang tidak ada ujungnya, mengira bahwa menambah barang akan menambah kedamaian. Semua contoh ini menunjukkan satu pola yang sama, yaitu mencari solusi di luar diri sendiri. Kita mencoba memperbaiki keadaan luar, memperluas rumah, meningkatkan gaji, atau mengganti lingkungan. Tapi kita lupa bahwa sumber sesaknya adalah hati yang tidak mau tunduk pada kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai kemauan kita. Kita terus mengejar bayangan, berharap bahwa dengan mengubah apa yang terlihat, rasa hampa di dalam akan hilang, padahal itu hanya fata morgana yang akan membuat kita semakin haus akan pengakuan dunia. Kita terlalu takut untuk mengakui bahwa yang bermasalah bukan jumlah hartanya, melainkan cara kita memandang harta tersebut. Inilah tragedi manusia modern, lebih mementingkan luasnya bangunan daripada luasnya penerimaan hati. Perubahan itu dimulai saat kamu berhenti bertanya mengapa hidupmu terasa berat dan mulai bertanya apa yang salah dengan hatimu. Ada momen di mana kamu harus benar-benar hancur dulu agar bisa melihat celah cahaya yang masuk. Saat kamu sampai pada titik terendah, disitulah kamu baru sadar bahwa semua ambisimu selama ini hanya untuk memuaskan mata orang lain. Kamu mulai merasa lelah menjadi hebat di mata dunia, tapi merasa kerdil di hadapan cermin. Kamu menyadari bahwa selama ini kamu hanya mengejar topeng, bukan jati diri yang sebenarnya. Kamu lelah berpura-pura kuat sementara di dalam kamu sedang menangis meminta pertolongan. Saat itulah kamu belajar untuk menundukkan kepala, bukan karena kalah, tapi karena kamu tahu ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya. Kamu mulai menerima bahwa tidak semua doa dijawab dengan kata iya, tapi dijawab dengan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Ada kelegaan luar biasa saat kamu berhenti berperang dengan takdir dan mulai berjalan beriringan dengannya. Kamu tidak lagi mencoba mengontrol segala hal yang memang di luar kendalimu, dan itulah awal dari kebebasan yang sesungguhnya dari beban ekspektasi. Kamu berhenti merasa sebagai pusat semesta dan mulai menerima peranmu dengan rendah hati. Pelan-pelan, kamu akan merasa bahwa rumah yang tadinya terasa sempit mulai terasa lapang kembali. Bukan karena ada renovasi bangunan, tapi karena egomu yang mengecil sehingga memberikan ruang bagi kedamaian untuk masuk. Kamu mulai bisa melihat hal-hal kecil sebagai keajaiban, seperti napas yang masih lancar atau senyum tulus dari orang terdekat yang selama ini kamu abaikan. Hal-hal sederhana yang dulu kamu anggap remeh, kini menjadi sumber kekuatan yang menjaga kewarasanmu di tengah hiruk-pikuk dunia yang gila akan materi. Kamu sadar bahwa kebahagiaan bukan tentang seberapa banyak yang kamu kumpulkan, tapi seberapa sedikit kamu merasa kurang. Kesadaran ini mungkin tidak datang secara instan, tapi ia datang lewat rasa sakit yang kamu terima dengan lapang dada. Kamu berhenti memaksakan kehendak dan mulai belajar mempercayai proses yang sedang berjalan. Di titik ini, kamu tidak lagi merasa tercekik oleh keadaan, karena kamu sudah menemukan kunci untuk membuka belenggu di hatimu sendiri. Kamu berhenti menyalahkan dunia dan mulai memperbaiki hubunganmu dengan dirimu sendiri dan Sang Pencipta, menyadari bahwa ketundukan adalah jalan satu-satunya menuju kelapangan jiwa. Kamu tidak lagi mengejar pengakuan, karena pengakuan terbesar adalah saat jiwamu merasa tenang dengan apa adanya dirimu. Sekarang pilihannya ada di tanganmu. Mau tetap hidup dalam rasa sesak yang kamu ciptakan sendiri atau mulai menundukkan hati agar hidupmu terasa lebih luas. Berhenti mengemis belas kasihan dari keadaan dan mulailah mengambil tanggung jawab atas ketidakbahagiaanmu. Jangan harap dunia akan berubah menjadi lebih ramah kalau kamu sendiri masih menyimpan keangkuhan di dalam dada. Kamu harus berani membuang semua rasa merasa paling benar dan merasa paling menderita itu sekarang juga sebelum rasa itu benar-benar mematikan jiwamu secara perlahan. Jangan biarkan egomu menjadi tembok yang memisahkanmu dari kedamaian yang sudah lama menunggumu.
Mulailah hari ini dengan berhenti membandingkan hidupmu dengan layar ponsel orang lain yang hanya menampilkan sisi indahnya saja. Fokuslah pada apa yang kamu punya, syukuri dengan sungguh-sungguh, dan kerjakan bagianmu dengan maksimal tanpa harus terobsesi pada hasil akhir. Ingat bahwa rezeki itu sudah ada takarannya, tapi rasa cukup itu adalah keterampilan yang harus kamu latih setiap hari agar hatimu tidak menjadi sempit. Jangan biarkan rasa rakus menguasai logikamu sampai kamu lupa cara bernapas dengan tenang di tengah tekanan hidup. Kamu tidak akan pernah sampai pada tujuan jika kamu terus merasa jalanmu adalah yang paling sulit di dunia. Bangun dari tempat tidurmu, hadapi kenyataan dengan kepala tegak tapi hati yang tunduk. Jangan biarkan sisa harimu habis hanya untuk mengeluh tentang hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Jadilah manusia yang kuat karena mampu mengendalikan keinginan, bukan manusia lemah yang dikendalikan oleh ambisinya sendiri. Bergeraklah sekarang, karena waktu tidak akan menunggu sampai hatimu merasa siap untuk berubah. Jangan tunda lagi. Karena setiap detik yang kamu habiskan untuk mengeluh adalah detik yang kamu curi dari kebahagiaanmu sendiri yang seharusnya bisa kamu nikmati sekarang juga tanpa beban yang sia-sia. Luaskan hatimu, rendahkan egomu, dan terimalah setiap garis takdir dengan lapang. Hanya dengan cara itulah, rumah yang paling sederhana sekalipun akan terasa seperti istana yang paling nyaman. Berhentilah menjadi tawanan dari ekspektasimu sendiri. Jadilah tuan atas hatimu, dan temukan kemerdekaan yang sesungguhnya dalam ketundukan yang tulus. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, lepaskan semua beban yang tidak perlu kamu pikul, dan mulailah berjalan dengan hati yang lebih ringan dan luas. Ingat, kelapangan hidup tidak dimulai dari luasnya tanah yang kamu miliki, tapi dari luasnya rasa syukur yang kamu tanam dalam jiwa. Jangan biarkan egomu mencekik hidupmu lebih lama lagi. Berhentilah berperang dengan takdir, dan mulailah berdamai dengan dirimu sendiri. Sekarang juga, lepaskan semua kesombongan itu, rendahkan hatimu sedalam-dalamnya, dan rasakan bagaimana duniamu tiba-tiba menjadi jauh lebih luas, lebih terang, dan jauh lebih lega dari sebelumnya. Berhentilah mengejar bayangan, dan mulailah mensyukuri cahaya yang sudah ada di depan matamu. Jangan pernah kembali ke pola lama yang hanya menguras energimu tanpa hasil. Tundukkan hatimu, luaskan syukurmu, dan temukan kedamaian yang selama ini kamu cari di tempat yang salah.